Apa itu nuklir battery? Teman-teman mungkin bertanya-tanya. Nah, mari kita simak bersama-sama bagaimana nuklir battery menghasilkan energi yang berkelanjutan dan efisien. Teknologi nuklir battery dimulai pada tahun 1913 oleh Henry Moseley pertama kali mendemonstrasikan arus yang dihasilkan oleh radiasi partikel bermuatan. Sejak saat itu, banyak jenis dan metode telah dirancang untuk mengekstrak energi listrik dari sumber nuklir. Prinsip ilmiahnya sudah diketahui dengan baik, tetapi teknologi nanoskala modern dan semikonduktor lebar celah baru telah menciptakan perangkat baru dan sifat material yang menarik yang sebelumnya tidak tersedia. Nuklir battery atau baterai radioisotop berbeda dengan baterai biasa. Mereka tidak seperti baterai yang bisa kita isi ulang, tetapi mereka mengandalkan sesuatu yang jauh lebih menarik, yaitu peluruhan radioaktif. Dalam nuklir, terdapat dua reaksi utama. Yang pertama, fisi, di mana atom berat terbelah menjadi dua, dan kedua itu fusi, di mana atom ringan bergabung menjadi lebih berat. Nuklir battery memiliki cara bekerja yang berbeda dengan baterai biasa. Mereka menggunakan peluruhan radioaktif, tapi hanya jenis yang melepaskan elektron. Radiasi alfa dan beta bagus untuk baterai. Radiasi gamma terlalu kuat dan sulit untuk dikendalikan. Dan disinilah baterai beta voltaik masuk. Dengan menggunakan tritium, mereka menangkap radiasi beta dan bagian terbaiknya. Mereka bisa bertahan hingga 12 tahun. Beta decay adalah transformasi spontan yang terjadi pada isotop radioaktif. Di dalam inti atom, neutron akan berubah menjadi proton atau sebaliknya. Peran beta decay dalam nuklir battery sangat penting. Ketika isotop radioaktif mengalami beta decay, partikel beta yang dihasilkan akan memiliki energi kinetik. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik melalui mekanisme tertentu dalam nuklir battery. Melalui proses beta decay, nuklir battery dapat menghasilkan energi listrik secara kontinu dan berkelanjutan. Mereka tidak memerlukan pengisian ulang atau penggantian selama periode waktu yang panjang. Di dunia teknologi yang sudah canggih ini, nuklir battery muncul sebagai sumber energi yang menjanjikan. Namun, apa saja yang menentukan kinerja nuklir battery tersebut? 3 faktor utama yang mempengaruhi kinerja nuklir battery, yaitu yang pertama sifat fisika radioisotop, yang kedua itu transportasi radiasi, dan terakhir transducer konversi energi. Dalam beta decay terdapat pertentangan antara kepadatan daya dan umur simpan. Pilihan isotop akan menentukan seberapa lama dan kuat nuklir battery kita bekerja. Jadi, waktu paruh isotop menentukan umur baterai dan energi peluruhan radiasi menentukan dayanya. Saat ini, nuklir battery yang banyak digunakan adalah baterai tipe radioisotop thermoelectric generator atau RTG. Baterai ini bukanlah baterai biasa yang kita temui sehari-hari. RTG digunakan di luar angkasa seperti pesawat luar angkasa dan rover di planet Mars. Mereka mengubah panas dari peluruhan isotop radioaktif menjadi listrik. Jadi, meskipun gelap di luar angkasa, RTG ini tetap memberikan daya yang diperlukan untuk eksplorasi. Tidak hanya di luar angkasa, beberapa perusahaan juga mengembangkan baterai nuklir dalam skala kecil. Mereka cocok untuk sensor dan perangkat elektronik yang membutuhkan daya rendah. Dan di Indonesia sendiri, tim peneliti UGM sedang mengembangkan baterai nuklir dengan umur masa pakai hingga 40 tahun. Biaya menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan teknologi nuklir battery ini. Perlakuan khusus pada penanganan bahan radioaktif menjadi perhatian khusus, sehingga biaya yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Selain biaya, hal yang terus menjadi sorotan dalam pengembangan nuklir battery adalah tantangan terhadap limbah, yaitu resiko bocornya limbah radioaktif ke lingkungan. Contohnya seperti partikel beta dan 14C yang memiliki energi rendah, namun cukup untuk menembus lapisan mati epidermis yang membuatnya berbahaya bagi manusia. Dan itulah sekilas tentang nuklir battery berbasis beta decay. Dengan tantangan dan potensi yang ada, teknologi ini dapat memenuhi kebutuhan energi yang stabil dan berkelanjutan di era modern. Dengan penggunaan listrik yang semakin masif, alternatif ramah lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan.